Ketika kita sudah menghadapi zaman akhir semacam ini, berarti mau nggak mau beliau sebentar lagi akan diangkat, sebentar lagi akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkah kita? Siapkah kamu? Dan siapkah semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Seperti hari-hari kemarin, tak lupa kami ucapkan kepada sahabat-sahabat serta rekan-rekan yang rela dan ikhlas nonton channel kami. Semoga Anda sekalian saat ini dalam keadaan sakit akan disembuhkan oleh Allah. Ketika dalam keadaan susah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Malam ini kita bukan bercerita, tapi akan membahas tentang akhir zaman, membahas tentang Satrio Piningit dan membahas tentang Al-Mahdi. Bersiapkah kita menyongsong Al-Mahdi? Siapkah kita? Siapkah saya? Siapkah kalian semua menyongsong kedatangannya? Imam Mahdi ditandai dengan akhir zaman. Akhir zaman, kalau dalam tafsiran lain bisa berarti kiamat, bisa berarti bukan. Jadi akhir zaman, apa mungkin terjadi sekarang atau belum terjadi? Dari penjelasan saya kemarin tentang Ya'juj Ma'juj yang menceritakan tentang akhir zaman itu di video kita sebelumnya. Kalau Ya'juj Ma'juj adalah kemungkinan jati diri kita atau lingkungan kita. Tapi wallahu alam, ada sebagian tafsir, sebagian ulama yang menafsirkan hadis Nabi Muhammad tentang Al-Mahdi di yang lain dari pengkajian Bapak, ada juga yang sama. Kalau yang lain ya kita hormati. Semuanya tetap mencari, ibaratnya mencari kebenaran dan mencari keberadaan. Apa sekarang itu zaman akhir? Apa belum, kan gitu. Memang banyak kisah tentang akhir zaman. Apalagi kita orang Jawa kan punya pedoman dari kitab Musasar Prabu Jayabaya. Nanti kita bahas satu persatu Prabu Jayabaya. Ada Wangsit Siliwangi sebagai kearifan lokal orang Sunda, ada tentang akhir zaman. Tapi untuk saat ini kita akan membahas tentang hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang akhir zaman. Ya monggo Mbak Din, itu hadisnya apa? Bapak lupa soalnya. Silakan. Ini kan ada hadis kan. Artinya ini hadisnya. Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslim hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon khorkot, sebab pohon khorkot adalah pohon orang Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Berarti gini, inti dari hadis Nabi Muhammad SAW itu kan gini, menceritakan nanti belum akan datang hari kiamat, ibaratnya akhir zaman nanti akan terjadi semacam ini. Itu sebelum kemunculan Al-Mahdi yang jelaskan itu. Nanti suatu saat Muslim dengan Yahudi itu akan terjadi peperangan besar, kan gitu. Ketika kita kita sebagai umat Muslim perang dengan Yahudi, ketika kita kejar, ibaratnya umat Yahudi kita kejar, mereka sembunyi di batu dan batu itu ngomong, kan gitu. Ketika kita kejar lagi, dia sembunyi di pohon khorkot. Pohon khorkot itu diam saja. Nah ini kita maknai. Papa juga pernah ngaji. Itu guru Papa yang bilang tentang memaknai atau mentafsirkan dari hadis. Ingat, hadis-hadis Nabi Muhammad tentang akhir zaman itu nggak pernah dengan bahasa lugas. Ingat, soalnya Nabi yang bilang, bahkan wali yang bilang itu nggak pernah pakai bahasa lugas. Beliau, Nabi Muhammad tetap pakai bahasa tamsil. Contoh tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Dajjal, tentang Dabbatul Ard. Nanti kita
Ya'juj Ma'juj kita kan sudah bahas di video kemarin. Terus Dajjal kita belum bahas, nanti kita bahas di video selanjutnya. Dan Dabbatul Ar kan gitu. Itu apa maknanya kan gitu. Memang banyak ya orang mau naik gini secara lugas saja. Ada orang Yahudi perang nanti, tapi orangnya bilangnya kan orang-orang tersebut kan sekarang belum perang. Itu bilangnya nanti akan terjadi peperangan dan sembunyi-sembunyi, bahkan kan nggak ada gini. Orang Yahudi itu hari ini katanya sebagian tafsir itu bilangnya gini. Orang Yahudi itu percaya sama hadis Nabi. Mereka semua tanam pohon khorkot. Masuk akal nggak? Orang Yahudi percaya sama hadis Nabi. Kita main logika aja lah. Enggak. Enggak kan? Orang Yahudi itu nggak percaya sama Nabi Muhammad, apalagi dawuhnya. Apalagi dawuh panjenengan, nggak mungkin mereka itu percaya. Keberadaan Nabi kita aja nggak dipercaya sama dia kok. Andai dia percaya, ngapain dia tetap Yahudi, tetap masuk Islam kan? Kita pakai logika, gitu loh. Orang-orang Yahudi hari ini tanam pohon khorkot, bener apa enggak? Nggak mungkin lah. Kalaupun dia tanam pohon khorkot, kemungkinan kebetulan, bukan gara-gara mereka percaya dengan Nabi kita. Nggak mungkin dia percaya. Ya kan? 100% Bapak nggak mungkin dia percaya. Dia nggak percaya Nabi kita. Kalau dia percaya Nabi Muhammad, Bapak yakin langsung syahadat masuk Islam kan gitu. Ngapain susah-susah nanam pohon khorkot? Nah ini ada pengkajian Bapak kan, pengajian di ketika Bapak ngaji, guru Bapak menafsirkan semacam ini. Kita nanti akhir zaman akan berperang. Sudahkah kita berperang dengan orang Yahudi? Jawabannya sudah. Apalagi sekarang Israel terus menyerang Palestina dan Irak. Apa itu aja? Enggak jawabannya. Perang antara Yahudi dengan Islam itu sudah lama terjadi. Sudah lama. Mereka coba, ibaratnya. Orang Yahudi itu, parlemen Amerika mayoritas Yahudi, Israel Yahudi. Sistem-sistem senjata dunia yang terbesar adalah punya Yahudi, sistem internet punya Yahudi. Mereka coba pakai kekerasan, ibaratnya dia sembunyi di batu, pakai kekerasan. Muslim itu nggak mudah dikalahkan. Bagi orang Muslim, ketika kita perang, kita mati, kita dalam keadaan jihad. Menangnya di situ. Batu maknanya, begitu pakai kekerasan, batu tetap teriak. Dia pakai kekerasan, pakai senjata, tetap kalah orang itu. Ada pada satu lawan satu, kalah. Kakumpo itu yakin kalah sama orang Muslim. Siapapun saudara kita yang keserang, pasti semuanya membela. Bukan masalah kita orang Muslim nggak punya senjata, enggak. Banyak negara Muslim yang punya senjata canggih kok. Satu, ketika sembunyi di batu, ketika berbenturan dengan kekerasan, tetap kalah dia. Gitu loh, batunya balik lagi kan gitu. Ketika, nah ini ada lagi kan terjemahnya, ketika dia sembunyi di khorkot, maka khorkot itu diam saja. Apa makna dari khorkot? Apa pohon gede gitu? Cobalah kita logika lah. Kita tafsirkan ibaratnya. Kita tafsirkan dari hadis Nabi Muhammad tadi. Apa pohon, umpama orang sembunyi di balik pohon diem, terus orang Muslim nggak tahu, ya nggak masuk akal lah. Kita sudah terjadi peperangan besar. Dan khorkot, kalau kita tarik dari bahasa, khorkot adalah harokat. Artinya kalau umpama huruf Arab ya, huruf hijaiyah ada alif fathah a, alif kasroi kan gitu. Itu harokat. Harokat itu apa? Umpama dalam tulisan Arab. Makna yang lain dari harokat? Pakaian. Iya kan? Makna orang Jawa sandangan, kan gitu. Jadi hari ini Yahudi itu sembunyi di balik pakaian. Contoh, sekarang sampai lihat Uni Emirat Arab, Dubai, bahkan Saudi Arabia, bahkan Irak, Kuwait, mana yang sekarang mau menyerang sama Amerika sama Israel? Gak mau dia, berteman semua. Soalnya dia sembunyi di balik harokat, di balik pakaian. Kan gitu. Orang Yahudi pakai pakaiannya dolar. Pakaiannya tank. Pakaiannya pesawat. Itu kan pakaian mereka untuk mengelabui kita. Harokat, dia pakai pakaian itu. Pakai pakaian apa lagi? Banyak kan? Kita dimanja sebagai orang Arab sana, dimanja oleh dolar.
Tapi kenapa kok mereka nggak mau menyerang Israel? Kenapa orang Arab nggak mau menyerang Israel? Kan gitu. Israel itu siapa sebenarnya? Israel adalah antek Yahudi. Israel adalah Yahudi. Yahudi adalah Amerika sama Israel itu sama. Dia mau nyerang kan nggak mungkin. Mau orang sembunyi di balik harokat, di balik pakaian. Dia nggak berani sama Amerika. Amerika, ojo, nanti pakaianmu tak ambil. Sama lihat dulu negara-negara Timur Tengah itu. Mulai Kuwait, Arab, Uni Emirat Arab. Terus banyak, Qatar, semuanya. Bahkan apa namanya Lebanon, semuanya. Penduduk-penduduk Muslim terbesar di tempat-tempat kelahiran Nabi Muhammad rata-rata ikut. Rata-rata mereka dikelabui oleh harokat, dikelabui oleh pakaian yang diciptakan oleh orang Yahudi, kan gitu. Jadi di hadis ini banyak orang menerjemahkan, ada yang orang menerjemahkan secara apa adanya. Harokat diartikan dengan pohon, monggo silakan. Dan batu diartikan dengan batu, dan mereka masih menunggu kapan Muslim akan perang. Silakan. Itu hak mereka, hak beliau, kan gitu. Beliau punya tafsir tersendiri. Ini tafsir dari guru papa yang mendapatkan ketika papa ngaji, kan gitu. Jadi dari semua kesimpulan ini, zaman akhir mulai dengan Ya'juj Ma'juj dengan Khorqot. Ya'juj Ma'juj sudah kita bahas, Khorqot kita bahas hari ini, nanti kita bahas Dajjal dan Dabbatul Ar, kan gitu kan. Dia terserahlah, ibarat sahabat-sahabat mempercayai saya, monggo silakan. Kalau enggak, ya ini memang ilmu yang kita dapat, kan gitu. Untuk implementasinya ke Imam Mahdi atau Satrio Piningit, ketika kita sudah menghadapi zaman akhir semacam ini, berarti mau nggak mau, beliau sebentar lagi akan diangkat, sebentar lagi akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkah kita? Siapkah kamu? Dan siapkah semuanya? Kan gitu. Udah ya? Sudah. Sekian dari kami. Segala kesalahan hanya punya manusia, dan kebenaran yang hakiki hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.